Halo, selamat pagi, selamat malam. Perkenalkan, di sini, eee, kelompok 7, saya dan Ibu Sri Wahyuni. Di sini saya sebagai coach, yaitu Francisca Niken Pratiwi dan coaching-nya adalah Sri Wahyuni. baik, kami akan melaksanakan praktek coaching dengan alur tirta. Saya akan membacakan, setting waktu dan tempat. Baik. Ketika jam istirahat, Bu Yuni menuju ke kantor. Dengan rasa gelisah, ia berencana menemui Bu Niken selaku kepala sekolah untuk menceritakan permasalahan yang dialaminya di kelas. Permasalahan Bu Yuni yaitu menemukan murid yang jarang mengumpulkan tugas. Selamat pagi Bu Niken. Selamat pagi Bu Yuni, apa kabar? Coba silakan masuk dulu. Ya, terima kasih Bu. Permisi Bu, bolehkah saya meminta waktunya untuk mengobrol sebentar Bu? Ya tentu saja boleh, dengan senang hati. Begini, terima kasih sudah bisa meluangkan waktunya untuk saya. Saya juga senang sekali Bu Yuni mau cerita sama saya. Ayo silahkan bercerita. Iya, uh, begini Bu. Akhir-akhir ini di kelas saya ada beberapa murid yang tidak mengumpulkan tugas yang telah saya berikan. Nah, saya bingung menghadapi situasi ini, Bu. Oh begitu ya Bu Yuni. Kira-kira yang Bu Yuni harapkan dari obrolan kita siang hari ini apa? Yang saya harapkan saya bisa mendapatkan solusi, Bu, dari permasalahan yang saya hadapi ini, agar kedepannya murid saya tidak mengabaikan tugas yang saya berikan dan mereka memiliki motivasi belajar yang sangat baik. Oh jadi obrolan kita siang hari ini mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu. Apakah Ibu bersedia menjalankannya? Iya, Bu, tentu saja saya bersedia untuk menjalankannya. Baik, coba Ibu ceritakan permasalahan apa yang Ibu hadapi di kelas. Nah, begini Bu ceritanya, di kelas saya beberapa murid sering tidak mengumpulkan tugasnya. Padahal saya selalu mengingatkan murid-murid saya untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Tetapi pada kenyataannya mereka selalu mengabaikan tugas yang saya berikan. Oh, jadi masalahnya beberapa murid di kelas Bu Yuni jarang mengerjakan tugas yang Ibu berikan ya? Kira-kira begitu ya Bu permasalahannya? Iya Bu, betul sekali seperti itu permasalahan yang saya hadapi. Terus apa yang membuat, murid di kelas Ibu jarang mengerjakan tugas yang Ibu berikan? Mungkin Bu Yuni bisa ceritakan secara detail kira-kira penyebabnya apa? Kalau saya perhatikan Bu, murid saya itu sepertinya acuh kepada saya. Dan mereka sepertinya kurang tertarik Bu mengikuti proses pembelajaran di kelas saya. Oh, kira-kira menurut Bu Yuni, apa sebabnya beberapa murid di kelas Ibu kurang tertarik mengikuti pembelajaran sehingga membuat mereka malas mengumpulkan tugas? Bisa jadi karena metode mengajar saya yang kurang tepat ya Bu, sehingga kurang menarik perhatian murid-murid di kelas saya. Bagaimana metode yang Bu Yuni gunakan ketika mengajar di kelas? Metode yang saya gunakan biasanya mengajak murid bekerja dalam kelompok dan Mhm. memberikan kesempatan kepada mereka untuk berdiskusi tentang materi yang saya berikan. Oh, kira-kira menurut Bu Yuni, metode itu efektif belum bagi murid-murid di kelas Ibu? Kalau di awal-awal kegiatan pembelajaran, mereka tertarik dan sangat antusias sekali. Tapi dalam beberapa minggu ini mereka sepertinya sudah mulai bosan, Bu. Oke, baiklah Bu Yuni. Jadi kalau saya simpulkan, penyebab dari permasalahan Bu Yuni ini karena murid yang mulai bosan ya Bu, dan kurang tertarik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi pengaruhnya motivasi belajar mereka menurun dan menyebabkan mereka tidak mengumpulkan tugasnya. Betul seperti itu Bu Yuni?
Wah, iya Bu, memang betul seperti itu Bu. Kira-kira solusi apa yang dapat Bu Yuni lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kira-kira solusinya sepertinya saya harus mengubah metode mengajar saya Bu. Bagus. Itu keputusan yang sangat bagus Bu Yuni. Sekarang rencana yang akan Bu Yuni lakukan apa? Uh, Rencana yang akan saya lakukan, saya akan mencoba menerapkan metode mengajar yang variatif, Bu. Dan tentunya menyenangkan bagi murid-murid di kelas saya, sehingga mereka termotivasi untuk belajar dengan rajin lagi. Iya, luar biasa sekali Bu Yuni. Selain itu, apalagi yang akan Bu Yuni lakukan? Yang akan saya lakukan, saya juga akan menggunakan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan minat belajar murid. Oh iya, iya Bu. Selain itu, saya akan memberikan kebebasan kepada murid-murid saya dalam mengumpulkan tugasnya untuk bentuk yang sesuai dengan minat mereka. Wah, ide yang sangat menarik Bu Yuni. Kira-kira kapan Bu Yuni akan melaksanakan rencana tersebut? Kira-kira saya akan segera melaksanakannya, Bu. Iya, mantap. Baiklah Bu Yuni, setelah obrolan kita siang hari ini, apa sih kesimpulan yang Ibu Yuni dapatkan dari hari ini, dari obrolan kita hari ini? Solusi dari permasalahan yang saya hadapi, saya harus lebih peka dengan kebutuhan murid-murid di kelas saya. Saya akan menerapkan metode mengajar yang kreatif dan menyenangkan, menyiapkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran, sehingga murid-murid akan lebih termotivasi untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang telah saya berikan. Ya, baik sekali Bu Yuni. Nah, sekarang Bu Yuni sudah menemukan solusi kan dari permasalahan Ibu? Apakah Ibu Yuni sudah merasakan lebih baik perasaannya hari ini? Perasaannya alhamdulillah Bu, saya sudah merasa lega. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Iya, sama-sama Bu Yuni. Baik Bu, kalau begitu saya izin ke kelas dulu ya Bu. Silahkan Bu Yuni, silahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Apa nih? Sudah nih kayak apa ya? Apa refleksi yang dibacakan? Oke, baca aja. Kurekam lagi kah? Bisa. Rekam kada? Ya Bu Yuni dulu lah, hanya diriku. Ya. Tanglah, aku mulailah. Satu. Ya, silahkan. Ya, Refleksi diri apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan dengan baik yaitu adanya kemitraan antara coach dan coach, sehingga guru bisa dengan leluasa menyampaikan pendapatnya serta alur cerita yang jelas mulai awal dan akhir. Apa yang masih perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki bagaimana coach mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali segala kekuatan atau kompetensi yang ada pada diri guru tersebut. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Agar tetap present sebelum melakukan coaching, sudah harus punya gambaran pertanyaan-pertanyaan apa yang nanti akan diajukan. Kemudian pada saat kegiatan coaching, coach membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh guru. Apa yang akan suruh bapaknya. untuk melakukan coaching apa yang sebagai coach yaitu saya merasa dituntun untuk menggali kemampuan saya sendiri.
untuk menyelesaikan permasalahan secara mandiri. Yang kedua, saya merasa nyaman karena prinsip kemitraan yang setara sehingga saya bisa lebih terbuka menyampaikan permasalahan saya. Demikian umpan balik dari saya sebagai coachnya. Ya. Kemudian refleksi diri latihan coaching nama CGP Francisca Niken Pratiwi, refleksi diri. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, adanya umpan balik antara coach dan coachee sehingga guru dengan leluasa menyampaikan permasalahan yang dialami serta adanya alur tirta yang jelas dari awal hingga akhir, dari tujuan sampai dengan eh, sampai dengan identifikasi, kemudian ada rencana, ada tanggung jawab serta tanggung jawab. Kemudian apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang harus diperbaiki adalah banyaknya pertanyaan agar menggali potensi dari coachee yang sebenarnya masih belum disadari memiliki potensi dan kemampuan yang baik. Kemudian apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, agar tetap presence sebelum melakukan coaching, sudah memiliki gambaran pertanyaan, kemudian situasi dari apa yang harus ditanyakan, kemudian mengingat tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertutup seperti tadi yang hanya ya atau tidak, juga membuat catatan kecil atau kata kunci dalam tentang apa yang disampaikan oleh coachee. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Akan merefleksikan apa yang belum tercapai serta merefleksikan apa yang sudah tercapai, kemudian akan meningkatkan yang kurang serta memperbaiki yang kurang tepat. Kemudian umpan balik dari coachee adalah merasa senang karena mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami dan bahwa coachee tidak menyadari bahwa permasalahan yang dia miliki dapat diselesaikan dan dipecahkan sendiri dengan berbagi dengan atasan. Kemudian kompetensinya dapat meningkat karena dapat menemukan solusi teknik apa saja yang akan dilakukan. Jadi itu saja, terima kasih. Apa kita nih? Berapa tadi waktu? Tadi yang kita anu tuh 8 tambah yang ini sekitar 7 sudah maksimal. Pasai. Kadang dia kena diedit dikit-dikit. Kembali ke kita ke bor. Tunggu ailah, tunggu ibu menyuruh lah. Ibu menyuruh. Berubah dulu nih lah. Uyu tadi. Nggih. Kakak dapat menuju paste langsung saya menuju paste. Oke.
Datang ke bagian dulu atau bakal dia. Nih, anu rekamannya suaraku kan ada. Nah, Suara Bu Yuni ada aja. ulang lah kita dua. Nang lah aku mentes suara dulu lah. Mumpung belum waktunya lah. Mm-mm. Oh, pantas. Sebentar lah. Cobalah aku anu dulu. Cobalah aku merekam suara aku. Cuman kita kau mau ulang. Ya, Ikut dulu. Tes, tes, tes. 1, 2, 3, tes. Cek, hanya kita mau ulang. Untung aku mencek dahulu tadi. Tes 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 Nah, 1 2 3. nah mau sudah. Nah mau sudah Ya. ini. Ulang ke kita dua. ulang ya. Suara pian nggak ada. Yaitu. Kakak. Siap? Ya, siap. Aku mau ucapkan selamat malam dulu lah. Sip. Selamat malam Bapak Ibu, Pasir dan rekan-rekan. Malam ini kami akan membawakan praktek coach dan coachee. Di sini saya sebagai coach Francisca Niken Pertiwi dan coachingnya adalah Sri Wahyuni. baik. Saya akan menceritakan setting keadaan sekolah. Ketika jam istirahat, Bu Yuni menuju kantor. Dengan rasa gelisah, ia berencana menemui Bu Niken selaku kepala sekolah untuk menceritakan permasalahan yang dialaminya di kelas. Permasalahan Bu Yuni yaitu menemukan murid yang jarang mengumpulkan tugas. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Bu Yuni, silahkan masuk. Ibu, sebelumnya saya permisi, bolehkah saya meminta waktunya untuk mengobrol sebentar, Bu? Oh, tentu aja boleh dengan senang hati. Ini terima kasih atas waktunya. Ibu mau mendengarkan keluh kesah saya. Ya, saya juga senang sekali Bu Yuni mau cerita sama saya. Yang harus potong yang paket biasa.
Di kan gabung udah HP. Kada bafoto kah? Kada bawa foto. Iya ya. Sebentarlah, ulanglah. Ya. Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan saya Francisca Niken Pratiwi sebagai coach. Kemudian Selalu jaringan itu. belum lah aku belum rekam. Tunggu tuh. Iya. Kedengaran lah suara lu, untuk ada putus lah. Sip. Aman. Sebentarlah, aku merekam. Ya, selamat malam Bapak Ibu dan fasilitator. Perkenalkan, saya Francisca Niken Pratiwi sebagai coach dan Saya Sri Wahyuni sebagai coach-nya. ya, baik akan kami mulai. Ketika jam istirahat, Bu Yuni menuju ke kantor. Dengan rasa gelisah, ia berencana menemui Ibu Niken selaku kepala sekolah untuk menceritakan permasalahan yang dialaminya di kelas. Permasalahan Bu Yuni yaitu menemukan murid yang jarang mengumpulkan tugas. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Bu Yuni, silahkan masuk. Permisi, Bu. Bolehkah saya meminta waktunya untuk mengobrol sebentar bersama Ibu? Ya, tentu boleh aja Bu, dengan senang hati. Terima kasih, Bu, bisa meluangkan waktunya untuk saya. Saya juga senang sekali Bu Yuni mau cerita sama saya. Jadi begini, Bu. Permasalahannya akhir-akhir ini di kelas saya beberapa murid tidak mengumpulkan tugas yang saya berikan. Nah, saya bingung menghadapi situasi ini, Bu. Oh, begitu ya Bu Yuni. Kira-kira apa yang Bu Yuni harapkan dari obrolan kita siang hari ini? Saya berharap, Bu, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi agar murid saya tidak mengabaikan tugas yang saya berikan dan mereka memiliki motivasi belajar yang semakin baik. Oh, jika obrolan kita siang hari ini mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu, apakah Ibu bersedia menjalankannya? Tentu, Bu, saya bersedia. Baik, nah coba Ibu ceritakan permasalahan di kelas yang sedang Ibu alami sekarang. Jadi begini, Bu, ceritanya di kelas saya beberapa murid sering tidak mengumpulkan tugas. Padahal saya selalu mengingatkan murid-murid saya untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Tetapi kenyataannya mereka mengabaikan tugas yang saya berikan. Oh, jadi masalahnya beberapa murid di kelas Bu Yuni jarang mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Kira-kira begitu ya Bu permasalahannya? Betul, Bu, seperti itu permasalahan yang saya alami. Apa yang membuat murid di kelas Ibu jarang mengerjakan tugas yang Ibu berikan? Mungkin Bu Yuni bisa ceritakan bagaimana detail penyebabnya. Kalau saya perhatikan, Bu, murid saya seperti acuh, Bu, kepada saya. Mereka sepertinya kurang tertarik mengikuti proses pembelajaran di kelas saya. Oh, kira-kira menurut Bu Yuni, apa sebabnya murid di kelas Ibu kurang tertarik mengikuti pembelajaran sehingga membuat mereka malas mengumpulkan tugas? Bisa jadi karena metode mengajar saya yang kurang tepat ya, Bu. Sehingga kurang menarik perhatian murid-murid di kelas. Bagaimana metode yang Bu Yuni gunakan ketika mengajar di kelas? Saya biasanya mengajak murid bekerja dalam kelompok dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berdiskusi tentang materi yang saya berikan. Kira-kira menurut Bu Yuni, apakah metode itu sudah efektif bagi murid-murid di kelas Ibu? Kalau di awal-awal kegiatan pembelajaran, mereka tertarik dan sangat antusias. Dalam beberapa minggu ini, mereka sepertinya mulai bosan, Bu. Baiklah Bu Yuni. Jadi kalau saya simpulkan, penyebab dari permasalahan Bu Yuni ini karena murid yang mulai bosan dan kurang tertarik dalam kegiatan pembelajaran.
sehingga berpengaruh pada motivasi belajar mereka dan menyebabkan mereka tidak mengumpulkan tugasnya. Betul seperti itu, Bu Yuni? Betul sekali Bu, seperti itu permasalahannya. Kira-kira solusi apa yang dapat Bu Yuni lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Sepertinya saya harus mengubah metode mengajar saya di kelas Bu. Keputusan yang sangat baik Bu Yuni. Lalu sekarang rencana apa yang akan Bu Yuni lakukan? Rencananya saya akan menerapkan metode mengajar yang lebih variatif dan tentunya menyenangkan bagi murid-murid di kelas saya sehingga mereka termotivasi untuk belajar. Oh, luar biasa sekali Bu Yuni. Nah, selain itu, hal apa lagi yang akan Bu Yuni lakukan? Hal lainnya, saya juga akan menggunakan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan minat belajar murid. Selain itu juga, saya akan memberikan kebebasan kepada murid untuk mengumpulkan tugasnya dalam bentuk yang sesuai dengan minat mereka. Wah, ide yang menarik Bu Yuni. Kira-kira kapan Bu Yuni akan melaksanakan rencana tersebut? Saya akan segera melaksanakannya, Bu, dalam beberapa hari ini. Baik Bu Yuni. Nah, setelah obrolan kita siang hari ini, kesimpulan apa yang sudah Ibu Yuni dapatkan? Kesimpulannya yaitu ternyata saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Dan saya harus lebih peka lagi Bu dengan kebutuhan murid-murid di kelas saya. Saya akan menerapkan metode mengajar yang variatif dan menyenangkan, menyiapkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran, sehingga murid-murid akan lebih termotivasi untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Nah, baik sekali Bu Yuni. Sekarang Bu Yuni sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Apakah perasaan Bu Yuni sudah lebih baik sekarang ini? Perasaannya alhamdulillah Bu, saya sudah merasa lega. Terima kasih banyak untuk Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk saya. Ya, sama-sama Bu Yuni. Baik Bu, terima kasih Bu. Saya izin ke kelas dulu ya Bu. Silahkan Bu Yuni. Permisi Bu. Ya, langsung refleksi ya. Ya, Atau aku stopi dahulu, aku mencek rekamannya. ya sip. Daripada salah kena. Nggak tahu. Selamat malam Bapak Ibu dan fasilitator. Selamat ini Bu. Permasalahannya akhirnya Bu saya bisa mendapatkan solusi dari Yang sedang Ibu alami sekarang. Nanti panggil Mama teriak. Kenapa? Aman, aman, aman. Refleksi langsung. langsung mulai Bu. Tunggu, ko ano adalah ko rekam. Biar terpisah dipakai-pakai. Ya, panggil aja. Ya. Refleksi diri latihan coaching, nama CGP Sri Wahyuni sebagai coach ya. Di sini refleksi diri apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan dengan baik yaitu adanya kemitraan antara coach dan coach ya, sehingga guru bisa dengan leluasa menyampaikan pendapatnya serta alur cerita yang jelas mulai awal dan akhir. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki bagaimana coach mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali segala kekuatan atau kompetensi yang ada pada diri. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum saat melakukan coaching. Agar tetap present sebelum melakukan coaching, sudah harus punya gambaran pertanyaan apa yang nanti akan diajukan.
Kemudian pada saat kegiatan coaching, coach membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coach-nya. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk memperbaiki, saya akan terus berlatih untuk melakukan praktek coaching ini dan merefleksikan apa yang masih kurang. Untuk umpan balik dari coach ya, saya sebagai coach ya tadi, umpan baliknya saya merasa senang saya merasa dituntun untuk menggali kemampuan saya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan secara mandiri. Saya juga merasa nyaman karena prinsip kemitraan yang setara, sehingga saya bisa lebih terbuka menyampaikan permasalahan yang saya alami. Terima kasih. Baik, refleksi diri latihan coaching, nama CGP Francisca Niken Pertiwi sebagai coaching. Refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah adanya kolaborasi antara coach dan coachee, sehingga guru dapat leluasa menyampaikan apa yang permasalahan di kelas. Kemudian ada alur tirta dari mulai tujuan, identifikasi, rencana, serta tanggung jawab. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki ada tingkatkan. Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana coach mengajukan pertanyaan agar dapat menggali kembali potensi yang ada dimiliki oleh coachee. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Agar tetap present sebelum melakukan coaching, coaching harus mempunyai gambaran pertanyaan apa yang harus diajukan, kemudian dapat memandu jalannya coaching dengan baik, kemudian ada catatan-catatan kecil agar yang sudah disampaikan oleh guru tadi ataupun coaching. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Untuk memperbaiki dan meningkatkannya, saya sebagai coaching akan terus berlatih untuk melakukan praktik coaching dan merefleksikan apa yang masih kurang serta apa yang sudah tercapai, juga apa yang belum tercapai. Kemudian tuliskan umpan balik dari coachee Anda. Coachee merasa dituntun dalam permasalahannya, kemudian coachee dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan dapat memikirkan serta dapat berbagi dengan atasan. Kemudian kompetensi yang akan saya kembangkan juga meningkat. Terima kasih. Mama lagi. Aku cek dulu lah rekamannya Bu Sri. Oke. Kenapa nggak cuci pantat sendiri? Apa lagi teleponan?
Pahit kalau belain. Sakit sini. Ya. Refleksi diri latihan coaching nama CGP yang perlu diperbaiki. Pertanyaan apa yang nanti akan terus berlatih untuk melakukan. Baik, refleksi diri latih Bapak Ibu lakukan untuk topik yang akan terus bertuntun dalam permasalahannya. Mantap. Aman ya. Cuma agak ada putus-putus di mukanya jaringan Bu Yuni tadi itu. Sanda-sanda. Kenapa Pak aja aman ya? Enggak Bang. Yuni, kita sama saya. Dan mereka memiliki motivasinya, mereka mengabaikan tugasnya. Kira-kira menurut Bu Yuni apa? Supaya tidurnya enak, supaya beli mobil. Selamat malam Bu Sri Wahyuni, Bu Franciscani, kan sudah selesai? Sudah selesai Bu. Ulang-ulang take tadi Bu. Suaranya tidak terdengar Nah, tadi, ini makanya setting ulang. breakout room-nya itu terdengar terbuka gitu ya. Padahal sudah saya setting sedemikian rupa, ternyata masih bocor juga dari kelas sebelah. Karena dalam satu perangkat. Oke, tadi saya coba menghidupkan kameranya, ternyata berat sekali karena muka room-nya 7, jadi saya tutup kameranya. Oke, silakan nantilah bergabung. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Yuk.